bentuk akar dong. Mari kita bahas. Let's go. Ini kita akan kita akan bahas tentang bentuk akar. Kamu tahu gak bentuk akar itu seperti apa? Kan bentuk akar tuh gini ya. Misalkan akar seperti ini kan bentuknya akar, terus ada yang ada angkanya, terus ada yang akar 4-nya, ada yang dan seterusnya gitu ya. Misalnya n akar. Ini kan lebih general ya, yang ini lebih general. Nah, kalau kita bentuk jadi pangkat, jadi bentuk akar ini tuh bisa diubah jadi pangkat gitu loh. Nah, kalau misalkan yang kayak gini nih, yang kayak gini, ini kan nggak ada angkanya nih. Artinya kalau kita bentuk akar jadi pangkatnya itu jadi per 2 gitu loh pangkatnya tuh. Kalau yang ada angkanya gini, berarti kalau kita ubah jadi pangkat jadi per 3. Kalau misalnya yang ada 4-nya gini, berarti per 4. Begitupun ini ya general. Kalau per n, misalnya ininya ada n-nya, angkanya per n. Gitu. Contoh deh. Contoh ya. Contoh, misalkan nih, kita punya akar X nih. Kalau kita ubah jadi pangkat, X ini kan pangkatnya 1 ya. Kan karena gak ada angka, biasanya kita anggap pangkatnya itu pangkat 1. Berarti X-nya itu pangkat 1. Karena ini gak ada angkanya, berarti per 2. Kalau misalnya di sini 3 nih, akarnya akar X misalnya. X ini kan pangkat 1 nih. Berarti X-nya pangkat 1 per, karena di sini ada angka 3, berarti per 3. Contoh lain misalnya, ininya 5 deh, kecil banget. Misalnya X-nya pangkat 7, berarti X pangkat 7 per, karena isi angka 5, berarti per 5. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang, itu bentuk akar ke pangkat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang operasinya gimana sih operasi bentuk akar. Nah, di dalam operasi bentuk akar itu ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini konsepnya itu sama ya. Jadi mereka itu bisa dioperasikan kalau akarnya sama. Jadi kita harus garis bawahi dulu. Dia bisa dioperasikan kalau akarnya sama. Kita highlight dulu ya, biar kamu ingat. Jadi contoh nih, bentuk umumnya tuh misalkan A akar B ditambah C akar D. Akar B juga. Nah, akar B. Nah, karena akarnya udah sama, maka tinggal dijumlahin A tambah C. A tambah C akar B. Begitupun pengurangan A akar B dikurangi C akar B. Karena akarnya udah sama, tinggal dikurangi aja A dikurangi C. Berarti A dikurangi C akar B. Contoh ya, misalkan nih, aku punya 2 akar 7 ditambah 5 akar 7. Nah, karena akarnya udah sama, tinggal ditambahin aja 2 tambah 5, 7 akar 7. Misalkan 5 akar 2 dikurangi 3 akar, misalnya dikurangi 4 akar 2 misalnya. Akarnya udah sama, tinggal dikurangi aja 5 dikurangi 4, 1 akar 2. Atau nulisnya akar 2 doang, boleh. Oke, itu penjumlahan dan pengurangan. Sekarang perkalian ya. Kalau perkalian gak perlu akarnya sama gitu, beda juga gak apa-apa. Oh ya, kalau yang ini nih, penjumlahan sama pengurangan, kalau akarnya beda, berarti dia gak bisa dijumlahin ya. Misalkan 2 akar 3 ditambah 3 akar 7. Karena akarnya beda, gak bisa dijumlahin. Ya udah hasilnya 2 akar 3 tambah 3 akar 7. Gitu. Lanjut ke perkalian ya. Kalau di perkalian, nggak usah akarnya sama gitu. Beda juga gak apa-apa. Jadi kalau ada A akar B dikali C akar D, ya udah tinggal A kali C AC, B kali D berarti akar BD gitu. Yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar ya. Contoh deh, misalkan 2 akar 7 dikali 4 akar 2, berarti 2 kali 4, 8, 7 kali 2 akar 14. Udah hasilnya ini.
Nah, yang ketiga itu ada yang namanya pembagian. Kalau pembagian jadi misalkan akar A dibagi akar B. Nah, untuk menyederhanakan si akar B ini, kita bisa pakai metode perkalian sekawan. Perkalian sekawan atau bahasa lainnya merasionalkan ya. Merasionalkan. Tergantung buku, ada yang merasionalkan, ada yang pakai bahasa perkalian sekawan, sama aja. Nah, contoh nih. Misalkan aku punya nih 3 akar 7. 3 per akar 7. Nah, untuk menyederhanakan yang akar 7-nya ini, kita tinggal dikali akar 7 per akar 7. Kenapa akar 7? Karena kita menyesuaikan yang di sini nih. Yang di dalam akar 7. Biar si akar 7-nya itu jadi hilang gitu akarnya, tapi pindah ke atas. Kenapa harus dua-duanya? Karena biar gak mengubah bilangan, karena kan akar 7 dibagi akar 7 kan hasilnya 1 ya. Sesuatu yang dikalikan dengan 1 kan gak merubah ya, karena 1 itu darah murni gitu. 1 itu darah murni untuk perkalian. Jadi kalau kalian berapapun dikalikan dengan 1 gak akan merubah. Misalkan 1 kali 5 tetap 5 kan, 1 kali 1000 pun ya tetap 1000 gitu, gak merubah. Makanya harus dua-duanya, gak boleh salah satu. Kalau salah satu nanti merubah ya. Udah tinggal dikaliin 3 kali akar 7, 3 akar 7. Ini kali ini berarti akar 49. Akar 49 adalah 7. Nah, 7-nya hilang kan? Nah, ini udah sederhana. Udah deh. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Latihan soal. Misalkan nih, aku punya nomor 1, 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Kira-kira hasilnya berapa? Kalau misalnya 3 akar 5 dikurangi 7 akar 5, hasilnya berapa? Kalau aku punya 3 akar 2 tambah 4 akar 2 dikurangi 3 akar 3, hasilnya berapa? Kalau aku punya nomor 4, misalkan 3 akar 2 dikali 4 akar 5, hasilnya berapa? Kalau aku punya 3 akar 2 dibagi akar 3, disederhanakannya berapa? Untuk menyelesaikan ini, untuk menjawab soal ini, tulis di kolom komentar ya.